Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Sekarang udah tanggal 29 ya. Senin tanggal 30, Selasa 31, habis itu tahun baru. Market so far do nothing. Ini as expected sih, karena udah memang kita ngelihat juga ya bagaimana progress setelah Jerome Powell memberikan berbagai gempuran terhadap market akhirnya slowing down, having a correction. After correction kita ngelihat market start slowing down karena memang secara jadwal ya minggu ini udah minggu tenang ya kalau kita bilang teman-teman sekalian, karena harusnya biasanya kan ada FOMC di awal pekan. Nah kalau kamu cek next week itu nggak ada FOMC juga. Kenapa FOMC ya? My bad guys. Non-farm payroll atau NFP atau labor's market report ya, dan minggu ini atau minggu depan lebih tepatnya tanggal 1 Januari udah New Year's, tanggal 2 juga harusnya nggak efektif, tapi New York udah open ya, market udah mulai digempur dengan berbagai data baru, initial jobless claim, and ISM manufacturing PMI, dan kemudian di hari Jumat juga sama masih ada ISM manufacturing PMI ya. Saya juga bingung nih kenapa datanya keluar di 2 hari ya. Kayaknya dari faktor ekonomi kalendernya juga bingung guys ya, atau gimana saya juga nggak tahu nih, tapi datanya angkanya sama actually ya. But anyway, saya pikir market sekarang udah lagi pada fokus ya untuk 2025. Begitupun dengan klien-klien institusi, mereka juga pastinya akan positioning untuk 2025 nanti bakalan kayak gimana, eksekusinya kapan. Harusnya sih eksekusinya sekitaran awal Januari. Jadi kalau teman-teman notice ya, di awal Januari itu ada beberapa katalis yang bisa ngegerakin pasar, seperti Gary Gensler yang mengundurkan diri dari SEC, kemudian kita punya Donald Trump yang akan dilantik, dan juga akan ada laporan ya, earning report harusnya, atau laporan pendapatan untuk perusahaan-perusahaan di US yang technically akan mempengaruhi banget buat US equity. Dan kalau US equity kena pengaruh, harusnya Bitcoin juga masih ada korelasi ya antara dengan US equity dengan kondisi Bitcoinnya juga. Bitcoin gimana nih on the daily perspective? So far dengan closing yang relatively bearish ini ya, sebenarnya kita bisa mengatakan kalau harus waspada ya terhadap potential correction up to level $91.000. But so far karena kita juga nggak dapetin activity apa-apa, I think market lama-lama juga mulai lengah nih. Dalam tanda kutip, mereka akan cenderung tidak terlalu bahasanya ya teman-teman ya, tidak terlalu taking action jatuhnya. Jadi mereka mungkin ya sentimen ya diakibatkan oleh statement Jerome Powell juga pelan-pelan bisa sedikit terkikis ya, walaupun itu kesannya sangat berharap, tapi ya kita nggak pernah tahu ya guys, ketika Januari datang mana tahu market respon dengan kondisi yang berbeda. But I think personally, jikalau Bitcoin harus mengalami koreksi sekalipun, saya rasa itu adalah hal yang menurut saya wajar ya. Wajar dalam artian kita udah rally guys dari kisaran 60 ribuan dolar, dan itu terjadi sejak awal November hingga akhirnya kita mencapai titik all time high baru dengan kenaikan total 100% lebih ya, dari kalau kita ambilnya 53.000, ini udah naik 100%an ya, lebih dikit aja. Jadi kalau misalkan at one point kita mencapai titik local top atau kita mencapai titik resistance-nya yang baru, lalu dia akhirnya mengalami koreksi atau retracement, saya pikir itu juga hal yang wajar sekali ya. I mean people can take profit, apalagi yang long term holders ya, probably mereka juga profit taking after that. Tinggal pertanyaannya adalah di level mana atau di area mana para whales yang sebelumnya berani beli dengan size relatif besar di harga yang relatif mahal, mereka mau untuk kembali membeli. Karena kalau kita cek gini ya teman-teman sekalian, BlackRock-nya sih meningkat, tapi yang lucunya beberapa company asset management yang lain yang sebelumnya inflow-nya bagus kayak Fidelity, hari berikutnya outflow-nya gede juga teman-teman. Ya, kalau kita cek di sini ARK Invest juga sama, 186, next day-nya outflow-nya juga lumayan gede. Sehingga in total kemarin tanggal 27 Desember atau hari Jumat tepatnya, Bitcoin ETF
totalnya outflow dengan 287,9 juta dolar. Well, kalau ditambahkan sih dengan hari sebelumnya masih inflow, tapi tetap demikian kita bisa melihat bahwa ya tampaknya market juga profit taking untuk mereka liburan dulu. Ya bukan berarti mereka nggak punya duit buat liburan, teman-teman. Ingat, orang-orang yang taruh uangnya di sini itu juga pasti punya cadangan uang untuk mereka liburan. Ya nggak harus mereka profit taking dari Bitcoin untuk bisa liburan. Ya. Karena at the end of the day, I think yang namanya smart money kan mereka pasti ngerti dong money management. Pasti udah ada alokasi budget untuk leisure atau untuk entertain, ada spare budget juga untuk investment, apalagi crypto atau Bitcoin termasuk high risk asset. Jadi guys, kalau kita ngelihat ada outflow, actually ini sebagai sign atau warning aja kalau mungkin mereka bisa rebalancing. Ya, karena biar gimana pun proyeksi yang disampaikan oleh Federal Reserve sebenarnya cuma nunjukin kalau 2025 tuh penuh dengan ketidakpastian. Ya, kita nggak tahu nanti di bulan Maret apakah mereka akan ganti proyeksi lagi, karena kan semua tergantung data juga. Nanti kita lihat datanya dari Januari, Februari, Maret, baru kemudian kita bisa tentukan apakah April, Mei, Juni masih ada kesempatan lah untuk market bisa rally, atau di kuartal kedua, that's it. Ya, as I mentioned previously a couple times, teman-teman ngomongin soal sell on May and go away, summer holiday, ya ternyata repeat gitu ya. Begitu masuk bulan Mei atau April akhir atau Mei awal udah mulai market udah mulai slowing down banget. Dan itu saya rasa akan tergantung dari statement atau tergantung dari projection yang disampaikan oleh FOMC pada bulan Maret nanti. Ya, kita tunggu sama-sama sampai dengan momen tersebut. Sehingga kalau saya pribadi ngelihatnya, kuartal 1 2025 masih ada pengharapan. Ya, market emang nggak butuh waktu lama kok. Kalau kalian cek ya di pergerakan-pergerakan yang lalu-lalu, kayak misalkan altcoins ya. Ini kan kita tahu ya pasarnya di Indonesia ini orang cinta altcoins, ya kan? Mereka cinta sampai kadang susah dilepas ya, teman-teman. Kalau kita lihat di tahun 2020, ini Desember sampai dengan bulan Mei doang kok dia rally, sekitar 140 harian. Ya, the moment dia breakout dari all time high sebelumnya ke puncaknya aja tuh cuma butuh 119 hari. Artinya hanya butuh waktu lebih kurang 3 sampai 4 bulan. Dan kalau kita cek di sini pada posisinya Bitcoin juga pada saat itu juga lebih kurang sama. Ya, dari November dia mencapai dia udah mulai rally menembus ATH baru, kemudian di puncaknya itu adalah bulan April 133 hari lebih kurangnya, dan mencapai titik top yang baru. Habis itu Mei koreksi, and then baru naik lagi sekitaran akhir tahun. Jadi kayak biasa ya teman-teman ya, Oktober market udah beres dari holiday, baru kemudian ada gempuran activity yang signifikan dan meningkat kembali sehingga mampu membuat harganya rally. Kalau sekarang kita ngelihat teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada Bitcoin, technically hanya nunjukin kalau we don't have enough liquidity. There's no volume, no liquidity, no activity. Sesimpel kita datang ke pasar, tapi pasar kosong guys, ya, gak ada pembeli, gak ada penjual, tenannya kosong semua. Kayak sekarang mungkin teman-teman kalau ibaratnya lagi jalan-jalan ya, misalnya kemana ya? Coba ya teman-teman, saya kalau nggak salah terakhir lihat itu adalah Plaza Semanggi, ya kosong. Nah ini nih update terakhir ya kan teman-teman. Mungkin kalau yang angkatan saya ya, saya kan lahir tahun 95, pasti pernah dong tahu dong yang namanya Balai Sarbini, Plaza Semanggi, atau dulu kita sebutnya Pelangi teman-teman. Ini kosong sekarang ya, sepi pengunjung, bener-bener banyak banget tenan-tenan kosong. So guys, if you are whales, Anda punya uang banyak sekali, Anda pengen membeli sesuatu, mungkin nggak sih Anda datang ke mall yang technically kosong kayak begini, ya kan? Nah itu sebenarnya sama aja ngegambarin situasi pasar saat ini, ya, crypto market. Seperti namanya, crypto market. Marketnya itu adalah pasar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, yang kebetulan dapat money flow, I think ya yang marketnya bisa digoreng. Kalau kalian lihat nih, MCAP-nya rata-rata ratusan juta doang. Ya,
Nggak doang sih, ratusan juta tetap banyak ya teman-teman sekalian. Tapi demikian, ini yang digoreng gitu. Kayak ATA, I think ya, for the last 24 hours ini gain 100%-an lebih. Volumenya sampai 1 miliar dolar. Nah ini amazing nih, lagi digoreng teman-teman, ya kan? Dan kita lihat yang lainnya, rata-rata juga MCAP-nya kecil-kecil, ya kayak Voxel 41 juta dolar, Hook dengan 93 juta dolar. Ini masih bisa lah digoreng sama para whales gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin udah yang besar-besar kayak Bitcoin, Ethereum, probably marketnya udah slow down banget ya. I think unless BNB gitu ya. I mean BNB posisinya lumayan bagus, dan kalau teman-teman Anda masih holding on BNB ya, I think Anda memiliki keputusan yang tepat gitu ya, karena so far kita ngeliat struktur wise masih bagus banget. I don't see any chart damage ya, dalam artian apakah ini kita bisa memasuki kondisi bearishnya, nggak ada sama sekali. Compare dengan Bitcoin, I think even BNB lebih bagus gitu ya. Jadi kalau kita ngelihatnya misalnya contoh BNB Bitcoin aja, kita bandingkan seperti ini, technically BNB lebih mendominasi dibandingkan Bitcoin dalam beberapa jam terakhir ya. Ada progres yang cukup baik. Tapi kalau kita kembali ke Bitcoinnya, jelas banget ya, saya nggak ngelihat market akan memanfaatkan harga seperti ini ya. I mean nggak akan memanfaatkan kondisi ini. Probably market will be waiting until selesai tahun baruan, habis itu baru nanti mereka make a move lagi ya. Saya ngelihatnya sih mungkin sementara seperti itu. Dan ya anyway, overall yang harus diwaspadai adalah biar gimana pun rejection yang terjadi pada closing Bitcoin 2 hari lalu tetap harus jadi perhatian bagi kita, dan mempertimbangkan possibility daripada Bitcoin untuk create lower low untuk testing ke level 91.000 dolar more or less-nya. Bisa lebih rendah nggak, Vin? Ya bisa teman-teman sekalian, karena kita juga punya fair value gap di sini yang belum ke-fill. Ya di sini artinya tersedia order yang bisa nahan kalau seandainya 91.000 nggak ada yang beli. Ya, ingat teman-teman, fair value gap itu bukanlah sebuah target ya, tapi dia di situ adalah fungsinya ya, lebih kepada untuk ngasih tahu ke kita kalau di sini ada tumpukan order yang tersedia nih, yang belinya tuh gila-gilaan, sehingga market nggak perlu dikasih diskon gitu kan. They don't need discount, they just need apa kalau kita bilang ya, mereka hanya butuh ketersediaan barang ya. Karena ingat, harga bisa tinggi itu karena demand lebih besar daripada supply-nya, ya kan? Jadi pada case tersebut ini menyediakan ya satu area di mana saya pikir ada cukup demand tapi tidak ada supply-nya. Nah, kalau 91.000 ternyata masih nggak ngasih reaction untuk dia mantul, I think ya kita harus visit ke demand tersebut untuk kemudian bisa kita lihat lagi apakah secara tren keseluruhan Bitcoin can still be bullish. Ya, lebih kurangnya itu teman-teman kalau menurut pandangan saya. So kita ngelihat Bitcoin secara keseluruhan, I think we're just having a minor channel dengan kondisi di keseluruhan kita bilang ini ranging atau konsolidasi, dan ini karena technically nggak ada activity. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu ini. Besok saya bakal update lagi untuk yang altcoins ya teman-teman sekalian, atau mungkin kalau nggak tahu sih, nanti kita lihat ya teman-teman. Kalau misalkan malam ada waktu sempat, saya bisa doing live streaming ya. I'm gonna live streaming dan update ke teman-teman altcoins sih, kita bahas lewat live streaming biar lebih seru ya. Kira-kira gitu ya teman-teman, mungkin update dari saya. Thank you very much guys for having atau for watching this video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, and see you guys again very soon in the next update guys. Cheers, bye bye.